Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, seperti biasa, materi untuk transformasi geometri akan dibagi menjadi beberapa video sederhana dengan durasi pendek. Nah, untuk bagian yang pertama mengenai transformasi geometri, kita akan membahas mengenai pencerminan. Baik, materi yang akan kita pelajari bersama, yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada rotasi, perputaran, dan yang keempat yaitu dilatasi atau perbesar atau memperkecil. Selanjutnya, nah di sini materi transformasi yang akan kita pelajari semuanya berhubungan dengan produk koordinat kartesius, meliputi titik, garis, dan bidang. Jadi nanti kita akan menggeser-geser garis, akan menggeser-geser titik atau bidang, kemudian akan pencerminan dan perputaran ya, meliputi titik, garis, dan bidang. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Nah, untuk translasi kira-kira ilustrasinya seperti di bawah ya. Titik P negatif 5,4. Nah, bisa dilihat titik yang berwarna merah. Koordinatnya negatif 5,4. Nah, digeser oleh T9 negatif 3. Nah, dia digeser oleh T9 negatif 3 menghasilkan titik P aksen. Nah, tentukan koordinat titik P aksen. Nah, di sini P aksennya sudah ditentukan ya, sudah ditulis yaitu 4, negatif 1. Nah, ini artinya titik P digeser sejauh 9 langkah ke kanan atau 9 satuan ke kanan. Kemudian setelah itu digeser lagi ke bawah. Negatif 3 ya, negatif 3 digeser ke bawah sejauh 3. Nah, di sini dijelaskan T9, negatif 3. Artinya kalau yang sebelah atas itu angka 9, artinya kalau tidak ke kiri ke kanan. Nah, di sini 9 positif, berarti 9 langkah ke kanan. Kemudian yang di bawah angka 9 itu ada negatif 3. Nah, kalau yang angkanya di bawah itu kalau tidak ke atas ke bawah menggesernya. Nah, berhubung ini negatif 3 berarti menggesernya ke bawah. 3 satuan ke bawah. Berarti dari titik P kita menghitung 9 langkah ke sebelah kanan, yaitu posisinya di 4 ya. Kemudian 3 langkah ke bawah dari posisi terakhir, 3 langkah ke bawah, 1, 2, 3. Nah, di situ diperoleh ya titik P aksen 4, negatif 1. Jadi titik P negatif 5,4 digeser 9 ke kanan, kemudian setelah itu digeser 3 langkah ke bawah. Nah, hasilnya yaitu P aksen atau bayangannya P aksen koordinatnya 4,1. Nah, di sini ya titik P negatif 5,4 jika digeser atau ditranslasikan oleh T9, negatif 3 menghasilkan bayangan atau titik baru yaitu P aksen 4,1. Kemudian proses translasi suatu titik. Nah, jika diberikan titik P, X, Y pada koordinat kartesius, nah titik P, X, Y ya. Selanjutnya, jika titik X-nya kita geser sejauh A, nah kita geser sejauh A, berarti koordinat barunya yaitu X tambah A. Selanjutnya, jika kita Y-nya kita geser sejauh B satuan, nah, ke atas, berarti koordinat barunya Y tambah B. Nah, kalau kita satukan, nah kita memperoleh koordinat baru. Nah, koordinat barunya itu yaitu kita sebut P aksen atau bayangan dari titik P, yaitu koordinatnya X tambah A, Y tambah B. Nah, ini adalah bayangan atau hasil translasi titik P ya. Selanjutnya, nah titik P, X, Y
jika digeser atau ditranslasikan oleh matriks T, A, B, dia akan menghasilkan bayangan atau titik baru yaitu P aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, jika kita simbolkan, notasinya kira-kira seperti ini. P, X, Y ditranslasikan oleh matriks T, A, B, hasilnya yaitu P aksen ya, bayangannya itu P aksen, itu X aksen, Y aksen. Dengan X aksen itu sama dengan X tambah A yang tadi ya, dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Baik, kita aplikasikan saja ke contoh soal. Nomor 1, tentukan bayangan titik A negatif 1,4 oleh translasi T 3, negatif 2. Langsung kita jawab. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. X aksen sama dengan X tambah A. Berarti X-nya negatif 1, A-nya 3 ya. Berarti negatif 1 tambah 3. Hasilnya 2. Selanjutnya, Y aksen sama dengan Y tambah B. Y-nya 4 dan B-nya negatif 2. Berarti 4 tambah negatif 2. Hasilnya juga sama-sama 2. Nah, tadi kita diminta untuk menentukan bayangan titik A atau A aksen. Nah, jadi bayangannya adalah A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Tinggal kita masukkan. Berarti A aksen sama dengan 2,2. Nah, sangat mudah kan? Lanjut ke soal yang kedua. Translasi A, B memetakan titik P negatif 1,3 ke titik P aksen 4, negatif 2. Nah, tentukan nilai A dan B. Nah, langsung kita jawab ya. Kalau di sini titik awalnya diketahui, kemudian bayangannya juga diketahui, P aksen. Nah, ditanyakan matriks translasinya. Berarti ditanyakan dia digesernya berapa langkah. Langsung kita jawab, masih sama rumusnya. Nah, ini Px, Y, X-nya negatif 1, Y-nya 3, dan X aksennya 4, Y aksennya negatif 2. Selanjutnya, kita masih gunakan rumus yang sama. X aksen sama dengan X tambah A. Berarti kita tukar ya. Karena yang dicari adalah A. X tambah A sama dengan X aksen. Nah, selanjutnya A sama dengan X aksen kurangi X. Nah, di sini tinggal masukkan saja. X aksennya 4 kurangi X-nya negatif 1, 4 kurangi negatif 1. Jadi A-nya sama dengan 5. Selanjutnya, Y aksen sama dengan Y tambah B. Nah, Y tambah B sama dengan Y aksen. Ditukar saja posisinya. Selanjutnya, karena yang dicari B ya, berarti B sama dengan Y aksen kurangi Y. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Y aksennya negatif 2 kurangi Y-nya 3. Negatif 2 kurang 3. B-nya sama dengan negatif 5. Nah, berarti matriks transformasinya adalah T, A, B. Berarti tinggal kita masukkan saja. T, 5, negatif 5. Nah, masih sangat mudah. Lanjut soal nomor 3. Diketahui garis 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, tentukan persamaan bayangan garis tersebut jika digeser oleh T negatif 2, 1. Nah, di sini yang digeser sudah bukan titik lagi, tapi garis ya. 3X kurangi 2Y kurang 5, dia berbentuk garis lurus. Nah, garis lurus ini digeser. Berarti 2 langkah ke kiri, setelah itu digeser lagi 1 langkah ke atas ya. Nah, persamaan yang barunya berapa? Kita hitung saja. Masih gunakan rumus yang sama. X aksen sama dengan X tambah A. Berarti X aksen sama dengan X tambah A-nya negatif 2 ya. Berarti X kurangi 2. Selanjutnya yang kita tukar posisinya. X kurang 2 sama dengan X aksen. Dan X sama dengan X aksen tambah 2. Nah, kita mengikuti X dan Y yang ada di atas yang di soal. Selanjutnya Y aksen sama dengan Y tambah B. Y aksen sama dengan Y tambah 1. B-nya 1 ya. Kita tukar. Y sama dengan Y tambah 1 sama dengan Y aksen.
berarti Y sama dengan Y aksen kurang 1. Nah, kita punya dua persamaan yang baru. Nah, dua persamaan baru ini akan kita substitusikan ke soal. 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Nah, x dan y-nya kita ganti dengan x aksen tambah 2 dan y aksen kurang 1. Berarti 3x-nya ganti jadi x aksen tambah 2 kurangi 2, y-nya ganti dengan y aksen kurang 1. Selanjutnya masih sama, kurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita kali silang ya. 3x aksen tambah 3 kali 2 tambah 6. Berarti 3x aksen tambah 6. Kemudian negatif 2 kali y aksen dan negatif 2 kali negatif 1. Berarti negatif 2y aksen tambah 2. Kurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini persamaan yang tadi terakhir ya, didapat 3x aksen tambah 6 kurangi 2y aksen tambah 2 kurang 5 sama dengan 0. Kita selesaikan konstanta. Berarti 6 tambah 2 kurang 5. 6 tambah 2 8. 8 kurangi 5 3. Berarti hasilnya 3x aksen kurangi 2y aksen tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi bayangan garisnya adalah yang itu. 3x aksen kurang 2y aksen tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk bayangan garisnya tinggal kita hilangkan aksennya saja. Berarti garis yang baru yaitu 3x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0 ya. Tadi kan kita punya garis yang pertamanya 3x kurangi 2y kurangi 5 sama dengan 0. Kemudian dia digeser ya. Digeser, setelah digeser, nah persamaan garisnya pasti berubah. Jadi 3x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai pencerminan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.